Haleluya! Halo teman-teman, rekan-rekan orang muda dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kali ini saya rindu untuk membagikan satu renungan firman Tuhan, dan biarlah ini dapat memberkati kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan Hakuna Matata. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kalimat Hakuna Matata atau ada yang baru pertama kali mendengar kalimat Hakuna Matata. Kalimat ini sendiri berasal dari bahasa Swahili dari Afrika Timur yang berarti jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Saya mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita bersama dan kita akan membaca ayat mas kita pada renungan pagi hari ini yang terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Teman-teman, mungkin saat ini kita sedang merasakan rasa khawatir. Saat ini mungkin kita sedang menghadapi rasa putus asa atau rasa cemas menghadapi hari-hari esok. Apalagi saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita sudah berjuang selama 2 tahun dan tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan saya pun juga tahu karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat segala aspek kehidupan kita menjadi sangat berubah. Dan tentunya ini membuat kita bersedih, membuat kita khawatir, bahkan membuat kita cemas. Tapi teman-teman, saya mau katakan di sini bahwa salah satu cara untuk mengurangi rasa khawatir dalam hidup kita adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa, kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dengan berdoa, kita berarti bertumbuh dalam Kristus dan mengetahui lebih lagi apa sih yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Berdoa juga salah satu cara komunikasi kita kepada Tuhan dan salah satu nafas hidup bagi orang yang percaya. Makanya kenapa Alkitab mengatakan bahwa doa itu sangat penting dilakukan bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui ayat mas pada pagi hari ini, saya mengambil 3 poin yang perlu kita ketahui bersama dan biarlah ini dapat kita terapkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah saat kita berdoa, kita harus memiliki sikap berserah. Berserah adalah berarti memohon dengan sikap menyembah dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Bukan pasrah, tapi berserah. Saat kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan apapun yang kita lakukan. Saat teman-teman melakukan segala sesuatu dan bertanya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan teman-teman, maka percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memelihara kehidupan teman-teman dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat berhasil. Karena itu, saat kita melakukan berdoa, marilah kita memiliki sikap dengan penuh berserah, memiliki kerendahan hati dan bertanya dulu kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan. Karena kalau sekalinya kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, selamanya Tuhan pasti akan pelihara. Dan yang kedua adalah sungguh-sungguh. Berdoa bukan berarti kita seperti wajib lapor kepada Tuhan, bukan menyuruh apalagi menagih. Tapi kita menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan, kita datang dengan kesadaran dan kerendahan diri bahwa kita perlu Tuhan untuk menolong dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan karena Tuhan wajib untuk menolong, tapi karena Tuhan mampu untuk menolong. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam setiap yang kita lakukan dalam hidup dan percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti akan Tuhan berkati. Khawatir kita, rasa cemas kita pasti akan Tuhan ganti dengan damai sejahtera. Karena kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah penuh dengan ucapan syukur. Kita terkadang mampu mengucap syukur saat diberikan Tuhan rasa sukacita saja, tapi kita lambat untuk bersyukur saat kita diberikan rasa duka cita. Teman-teman, di sini saya mau katakan bahwa kita jangan terlalu cepat meminta, tapi lambat untuk bersyukur.
Karena saat Tuhan memberkati kita, itu tidak setengah-setengah. Tuhan akan memberkati kita dengan sepenuhnya kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, Tuhan selamanya pasti akan pelihara. Teman-teman, di situasi seperti ini, iblis ingin kita khawatir akan hari esok yang kita lakukan. Iblis seringkali mencari celah untuk menghasut kita supaya jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau untuk kita tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan yakin bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Teman-teman, kita memang tidak bisa menghentikan jika ada sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghentikan rasa khawatir dalam hidup kita. Tapi kita punya kendali atas hati kita. Kita punya kendali atas respon yang kita lakukan terhadap situasi apapun yang kita lakukan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita berserah penuh kepada Tuhan, yakinlah bahwa masa depan sungguh ada, rasa khawatirmu akan diganti dengan sukacita, dan seluruh aspek kehidupan kita akan Tuhan buat berhasil. Maka dari itu teman-teman, tetaplah berdoa dan tetap berserah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tetap semangat teman-teman dalam menjalani hari-hari akhir di tahun 2021, dan selamat memasuki tahun 2022 dengan semangat yang baru, tentunya selalu mengandalkan Tuhan dan yakin bahwa sekali Tuhan bawa, selamanya Tuhan akan pelihara. Kita diberkati dan Tuhan dimuliakan. Haleluya.